Satu hari Nabi Sulaiman sedang mengajar begini. Banyak murid-murid Nabi Sulaiman. Tiba-tiba ada satu anak muda ikut ngaji, dilihati sama satu orang setengah tua pakai jubah hitam, serban hitam, ngeliatin anak muda itu nggak kedip-kedip, dilihatin. Bayangkan kita dilihat orang nggak kedip-kedip gitu, dilihatin gitu nggak kedip-kedip. Anak muda ini lihat, ada orang lihat saya itu lagi ngaji nih. Dilihat sebentar lagi masih ngeliatin nggak kedip-kedip. Anak muda ini takut, terus saja ngeliatin anak muda ini nggak kedip-kedip. Akhirnya dia berdiri, didatanginya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, saya takut. Kamu kenapa? Kata Nabi Sulaiman. Itu orang itu ngeliatin saya selama pengajian nggak kedip-kedip nih. Nabi Sulaiman lihat yang mana? Yang itu. Iya ya, kata Nabi Sulaiman. Udah sejak kapan dia melotot liatin kamu? Ya dari mulai ngaji tadi. Dilihat Nabi Sulaiman. Iya ya, nggak kedip-kedip lihat kamu. Terus kamu mau apa? Saya mau pinjam permadani terbangnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa punya permadani dan bisa perintahkan angin terbang kemana kita mau. Itu salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ya udah, ajudan ambil karpet, bawa ini keluar pengajian, suruh anak ini terbang dengan karpet kemana dia mau, dah pergi dah. Terus Nabi Sulaiman nanya, kamu mau kemana? Enggak tahu lah, pokoknya pergi dari orang itulah. Takut, ngeri lihat orang itu menggeli gitu, nggak kedip-kedip. Akhirnya anak muda ini pergi mengambil permadani dan terbang. Dia perintahkan pergi sejauh-jauhnya dari negeri Nabi Sulaiman, dari Palestina ini pergi. Selesai ngaji dipanggil orang itu sama Nabi, sini kan. Nabi Sulaiman panggil, sini. Datang. Kamu ini bikin takut rakyat saya saja kamu. Kamu liatin dia gak kedip-kedip itu bagaimana? Ada masalah apa dengan dia kamu? Saya heran Nabi Sulaiman lihat dia. Heran kenapa? Kamu siapa? Saya malaikat maut. Wah, kamu malaikat maut? Iya. Kok kamu liatin dia gak kedip-kedip? Saya heran. Menurut catatan saya sebentar lagi dia mati. Tapi matinya gak di sini. Wow, dari tempat ini. Maka saya bingung. Kok matinya di sana, kok orangnya masih di sini gitu. Oh, berarti dia memang benar, dia lagi ke sana lah itu, kata Nabi Sulaiman. Lagi ke sana dia. Itu saya heran ini. Menurut catatan dia matinya di negeri ini. Sebentar lagi. Kok masih di sini? Jadi saya liatin heran. Apa Allah salah merintah? Kan nggak mungkin. Ini yang bingung saya ini. Ya udahlah, kata Nabi Sulaiman, cocoklah, paslah itu memang. Anak muda ini pun terbang. Angin terbangkan saya sejauh-jauhnya pergi. Dari mulai tempat yang jarak pohonnya Palestina, tempat lewati padang pasir, tiba-tiba jumpa negeri yang subur, banyak pohon-pohon bambu hijau-hijau. Dia bilang, turun. Disinilah saya sudah selamat lah ini dari laki-laki yang melihatin saya itu, nggak kedip-kedip itu. Begitu mendarat di negeri Cina, banyak bambu-bambu. Mendarat, begitu dia mendarat dari situ laki-laki itu. Ini benar memang di sini kamu matinya. Pas memang sini, matilah dia di tempat itu. Jadi ajal itu waktunya pas, tempatnya pun nggak bisa meleset. Kita nggak tahu kapan mati, di tempat mana kita mati, nggak tahu kita. Satu pendaki gunung Mapala UI, mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia, zaman saya masih mahasiswa, mendaki gunung Aconcagua di Amerika Latin, di apa namanya, Argentina. Satu grup Mapala UI mau menaklukkan gunung salju Aconcagua di Argentina, Amerika Latin. Berhari-hari nggak berhasil. Berhari-hari nggak berhasil. Sudah tinggal sedikit lagi, tinggal 50 meter lagi, nggak berhasil. Terlalu dingin, saljunya luar biasa, dingin sekali, nggak berhasil. Akhirnya hari itu
mahasiswa UI, satu orang namanya Norman, almarhum Norman, dia bilang, saya apapun yang terjadi besok mesti saya taklukkan ini. Maka dia pun merangkaklah, dipaksa, udah dingin, paksa terus, tangannya udah beku, mati, darah-darahnya udah beku, ujung-ujung jarinya sudah harus dipotong, mati. Dia tidak bisa, saya harus menaklukkannya. Bendera merah putih harus tertancap di puncak gunung Antagua ini. Begitu dia sampai 5 meter, tinggal setengah meter lagi tangannya megang puncak itu, dia pun menghembuskan napas yang terakhir. Ajalnya tiba di puncak gunung es di Argentina. Pasukan Brimob kita nurunkannya berhari-hari baru berhasil itu. Susah payah menurunkannya. Kawan-kawan saya di USU komentar, ini orang mati, ini bikin susah katanya. Saya bilang tidak bisa, bukan dia yang mengatur itu. Yang mengatur kematiannya dan mengatur tempat dia mati di puncak gunung yang bikin susah nurunkan jenazahnya. Siapa yang ngatur? Siapa? Tidak bisa dilawan itu. Satu hari Nabi Zulkarnain, bukan saya, Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, beliau umur 32 tahun sudah menguasai 2/3 dunia, dari Eropa sampai India. Pasukannya sedang di India, puluhan ribu pasukan, ada yang naik gajah, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Dia ditandu, dibikinkan pelaminan, ditandu pakai tabir, lagi santai-santai duduk di tandu, tiba-tiba tandunya dibanting, kupra ke tanah. Terkejut Zulkarnain, marah besar dia. Ini bagaimana tukang tandu ini banting tandu saya sampai kaget, dibanting ke tanah nih. Dia buka tabir, dia lihat semua pasukannya sudah terduduk di tanah. Kuda-kuda, gajah-gajah, semua tentaranya sudah terduduk di tanah, lemes, tidak berdaya. Tukang pikul tandunya juga udah terduduk lemes di tanah, nggak bisa berdiri lagi. Di depannya ada seorang laki-laki dengan sorban hitam, jubah hitam, berdiri menatap lurus ke matanya Zulkarnain. Dia pun gentar, padahal dia raja paling hebat waktu itu, 2/3 dunia dia kuasai. Menguasainya dengan perang, bukan pakai KPU. Dia lihat gitu, Masya Allah, gemetar jantung Zulkarnain. Kata Zulkarnain, saya tidak pernah takut dengan orang. Duel main pedang, duel pakai tombak, duel pakai panah, di atas kuda atau di atas tanah, saya tidak pernah gentar. Tapi hari ini kamu siapa? Kok saya gentar sama kamu? Seluruh tulang-tulang saya seperti dilolosi, lemes, gak ada tenaga. Saya raja besar, 2/3 dunia saya rajanya. Siapa kamu? Kok bikin takut saya dan seluruh pasukan saya? Laki-laki itu menjawab, ana malakul maut, aku malaikat maut. Kata Iskandar Zulkarnain, mau ngapain siang-siang begini di hadapan pasukan begini banyak? Kalau saya datang tidak ada kerja lain, mencabut nyawa makhluk. Ya begini banyak orang, siapa yang mau dicabut? Kamu. Kata Zulkarnain, saya. Kamu. Iskandar Zulkarnain bilang, jangan sekarang lah. Masa di hadapan tentara saya begini, kan malu saya. Kalau mau cabut nyawa saya nanti malam. Udah pasang kemah, saya sudah mandi, udah ganti baju, udah doa. Saya pun sudah di atas tempat tidur saya, pasukan saya pun sudah istirahat. Cabut nyawa saya nanti malam enak. Tidak bisa bergerak kamu dan tidak bisa bergerak saya, kata malaikat maut. Pada saat ajal yang ditetapkan, mesti nyawamu kucabut di tempat ini. Ini ketetapan Allah. Kata Nabi Zulkarnain, ya kalau begitu apa boleh buat? Ya sudahlah, cabutlah nyawa saya di sini. Maka Zulkarnain mati di tengah-tengah pasukannya.
disaksikan oleh seluruh pasukannya. Ini ajal, nggak bisa diganggu.